Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, ikhwan akhwat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Pelajaran sehari-hari. Kita masuk pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12, usulul iman. Usulul iman, dasar-dasar atau pokok-pokok keimanan. Pokok-pokok keimanan. Di sini kita akan bacakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau yang terkenal dengan istilah hadis Jibril yang panjang, yang Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Kita bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id kharaja alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan zata yaumin, pada suatu hari, iz kharaja alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kami. Kalimat bainama jika digabungkan dengan kalimat in, artinya tiba-tiba. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz kharaja, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki syadidu bayadith thiyab, yang memakai pakaian serba putih, pakaian putih bersih. Syadidu sawadi sya'r, yang rambutnya hitam kelam. La yura alaihi atharus safar, tidak ada nampak bekas jejak perjalanan jauh. Biasanya kalau kita perjalanan jauh di padang pasir, minimal bajunya berdebu, rambutnya berdebu, dan seterusnya. Tapi kata Umar bin Khattab, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, bajunya putih bersih, rambutnya hitam kelam. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun, tidak ada bekas perjalanan jauh dan kami tidak ada yang mengenalnya satupun juga. Biasanya kalau kita tinggal di sebuah lingkungan, di RT, di RW, atau di masyarakat sekitar, kita bisa mengenal tetangga kita nih, fulan tinggal di sini, fulan tinggal di sini, fulan tinggal di sini, dan seterusnya. Tapi kata Umar bin Khattab, la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang mengenal beliau di antara kami, siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi. Kemudian dia menyandarkan rukbahnya, kedua lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti duduk di antara dua sujud, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi. Kemudian laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan laki-laki tersebut meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Ada yang menyebutkan laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW menjawab rukun Islam dengan rukun Islam yang 5, menunjukkan bahwasanya rukun Islam itu adalah amal-amal zahir, amal-amal yang nampak dengan anggota badan. Kemudian laki-laki itu mengatakan qala sadaqta, benar. Kamu benar. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Makanya Umar bin Khattab bingung dengan mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami bingung, kata Umar bin Khattab, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, ya wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Ini yang jadi pokok pembahasan kita, yaitu tentang iman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, laki-laki tersebut, tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab SAW dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Iman itu, kata Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Faqala sadaqta. Kemudian laki-laki itu mengatakan lagi, benar. Kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian laki-laki itu bertanya tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, kata Nabi SAW, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu untuk melakukan hal yang demikian, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, qala fa akhbirni 'anis saah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu. Artinya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat Jibril tidak tahu tentang hari kiamat kapan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW tidak tahu tentang hari kiamat itu kapan terjadinya. Makanya Nabi katakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Kemudian laki-laki itu mengatakan, qala fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang telanjang, tidak berpakaian, telanjang kaki, dan mengembala kambing, saling bahu-membahu mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian laki-laki itu hilang. Kemudian hilang. Pada bis tumalian, Umar bin Khattab mengatakan, aku pun berdiam sebentar. Tsumma qala li, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah kau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar bin Khattab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi SAW, sungguhnya dia adalah Jibril yang datang pada kalian sedang mengajarkan agama kalian. Akhrajahu Muslim. Anak-anak sekalian, saudara-saudari, ikhwan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Jibril yang panjang ini banyak faidah, banyak pelajaran yang bisa kita petik ya. Di antaranya yang pokoknya adalah tentang masalah keimanan. Nabi SAW ditanya tentang masalah Islam, tentang masalah iman, tentang masalah ihsan, dan tentang masalah kapannya hari kiamat. Di sini di awal-awal perkataan Umar bin Khattab, laki-laki itu muncul tiba-tiba dengan pakaian bersih. Kata para ulama, ini merupakan adab. Ketika kita belajar, ketika kita datang ke majelis ilmu, maka usahakan dengan penampilan yang baik, wangi,
pakaian yang baik, bersih, dan seterusnya. Lihat malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, yang Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya. Jibril datang dengan pakaian yang serba putih, bersih, rambutnya hitam, dan seterusnya. Ini adab kata para ulama ketika mendatangi majelis ilmu. Jangan sampai kita datang ke majelis ilmu bau badan, bau tidak sedap, sehingga tidak membuat nyaman orang yang ada di sekitar kita. Bahkan malaikat pun terganggu dengan bau yang muncul dari tubuh kita. Malaikat juga terganggu sebagaimana manusia juga terganggu. Oleh karena itu ya usahakan pakai minyak wangi kalau laki-laki. Kalau perempuan gimana Ustaz? Kalau perempuan usahakan pakai penghilang bau badan. Jangan sampai akhwat-akhwat, masya Allah baunya tidak sedap, mengeluarkan bau badan yang dicium oleh saudarinya, tidak sedap. Tidak boleh bagi akhwat memakai parfum berlebihan. Parfum berlebihan itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar pakai penghilang bau badan, maka dibolehkan. Dan di sini juga mengandung faedah adab duduk di dalam majelis. Perhatikan ketika malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi SAW. Fasnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi. Malaikat Jibril menyandarkan kedua lututnya dengan lutut Nabi SAW. Kata para ulama ini cara kita belajar dengan sistem mulazamah. Mulazamah. Talaki, seperti talaki, maka seperti itu caranya ya. Kemudian laki-laki itu mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, menyebutkan dengan nama. Kata para ulama, para sahabat sudah menebak ini orang dari Arab gunung. Biasanya kalau ada orang Arab gunung datang kepada Nabi dengan memanggil nama Nabi, Muhammad, ya Muhammad. Sebagaimana banyak kisah disebutkan Nabi SAW dipanggil ya Muhammad, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan telah putus, lagi sholat Jumat. Nabi SAW sedang khutbah di mimbar, tiba-tiba ada orang Arab Badui bilang, wahai Muhammad, jalan-jalan putus, hewan-hewan pada mati, kekeringan, kepanasan, kemarau panjang. Berdoalah kepada Allah agar turun hujan. Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan sampai ketiak yang putih Nabi SAW, putihnya ketiak Nabi SAW, ya, sampai di dalam riwayat tersebut disebutkan sampai putihnya ketiak Nabi SAW terlihat atau nampak. Nah, orang Arab Badui tadi tuh berkata, meminta kepada Nabi SAW dengan menyebutkan nama Nabi langsung. Ya Muhammad, jalan-jalan terputus, kemarau panjang, hewan-hewan ternak pada mati, kekeringan, mintalah, berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian turun hujan lebat 7 hari 7 malam tidak berhenti sehingga menyebabkan banjir. Kemudian laki-laki itu datang lagi berdoa, datang kepada Nabi dengan mengatakan, wahai Muhammad, jalanan banjir, hewan mati, tolonglah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujannya, jangan banyak-banyak. Akhirnya Nabi SAW mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami langsung, sehingga awan-awan menyebabkan seketika itu awan-awan membentuk sebuah lingkaran yang mengitari kota Madinah. Kota Madinahnya terang, tapi di lembah-lembah sekitar kota Madinah hujan. Nah, orang Arab Badui itu memanggil nama dengan nama Nabi dengan sebutan nama ya Muhammad. Dan kasus seperti ini banyak. Nah, Umar bin Khattab menyangka ini orang Arab Badui. Karena dia memanggil dengan sebutan nama. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Kalau Islam disebutkan dengan rukun Islam yang 5, syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua, laki-laki itu bertanya tentang iman, tentang masalah iman. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Bahwasanya usul iman, pokok-pokok keimanan ada 6. Pokok-pokok keimanan itu ada 6 yang disebutkan Nabi ketika ditanya oleh malaikat
malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Nabi SAW menjawab dengan rukun iman. Rukun iman itu pokok-pokok keimanan. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan kita wajib mengimani Allah itu ada. Di antara pokok keimanan beriman kepada Allah, kita wajib mengimani Allah itu ada. Allah di mana, Ustaz? Allah di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan kita juga bisa mengetahui Allah itu ada dengan dua hal. Bisa dengan melihat makhluk-makhluknya, dengan ayat kauniyah namanya. Kita bisa mengetahui Allah dengan ayat kauniyah. Kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan makhluk ciptaannya. Langit yang besar, gunung yang besar, lautan yang luas, kemudian bumi, pohon, manusia, hewan, semuanya pasti ada yang menciptakan, semuanya pasti ada yang mengatur. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kita bisa mengetahui adanya Allah dengan ayat syar'iyyah. Dengan ayat apa? Syar'iyyah. Apa itu ayat syar'iyyah? Dengan melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan Rasul. Ini ayat syar'iyyah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan kita juga wajib mengimani dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini nanti yang akan kita bahas pada pelajaran yang lain insyaallah taala tentang tauhid. Yang kedua pokok keimanan adalah tentang beriman dengan malaikat. Kita wajib mengimani malaikat itu ada. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat dari cahaya. Mereka adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Dengan mata kepala kita. Bagaimana kita bisa tahu keberadaannya, Ustaz? Ya wajib mengimani hal yang gaib. Di antara yang gaib, di antaranya Allah Subhanahu wa taala, Allah gaib. Allah tidak kelihatan di dunia. Nanti di akhirat kita akan melihat Allah, dan para penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya, menyingkap hijabnya sehingga penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat adalah alam gaib yang kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa melihat kita, dan jumlah malaikat sangat banyak. Sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah bilangan malaikat, prajurit Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini pokok-pokok keimanan. Kita wajib mengimani seluruh rukun iman yang ini. Barang siapa yang tidak beriman dengan salah satu rukun iman yang 6, kata para ulama, maka dia bisa terjatuh kepada kekufuran. Man ankara syai'an min hadhil usul fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengingkari salah satu saja dari rukun iman, dari pokok keimanan yang 6 ini, maka dia bisa terjatuh kepada kekufuran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ada orang yang tidak percaya tentang takdir seperti Qadariyah, Jabariyah. Ada yang tidak beriman tentang peristiwa setelah dikuburkan, alam akhirat, seperti orang-orang Jahmiyah, dan seterusnya. Ini adalah pokok keimanan yang 6 yang ditanya oleh malaikat Jibril di dalam hadis ini. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang terbaik, manusia yang terbaik dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, manusia terbaik adalah Nabi SAW. Orang yang pertama kali masuk surga, orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW, pun tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Jangan sampai kita ngaku-ngaku, oh hari kiamat akan terjadi pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Semuanya dusta, bohong. Kalau ada orang ngaku-ngaku mengetahui kapan hari kiamat, ketahuilah dia adalah pendusta.
Dia adalah pendusta. Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat, malaikat Jibril pun tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha, engkau akan melihat budak wanita melahirkan tuannya. Kata para ulama, banyak anak durhaka nanti menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat banyak anak durhaka. Orang tuanya seperti budak, disuruh ini, disuruh itu mau. Seperti budak. Ada yang mengatakan bahwasanya nanti pada menjelang hari kiamat akan terjadi banyak peperangan, sehingga akan terjadi perbudakan, sehingga tuannya memiliki budak wanita kemudian digauli oleh tuannya, melahirkan anak, dan anaknya menjadi anak tuannya. Kemudian di antara tanda kiamat juga orang-orang miskin, kata Nabi SAW, yang tidak punya baju, tidak punya sandal, pengembala kambing, saling mendirikan bangunan yang tinggi, menunjukkan pada hari kiamat tidak ada yang miskin, sampai orang yang paling miskin pun bisa membangun bangunan yang tinggi. Tsumantolaqo, kemudian laki-laki itu pergi. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kata Umar bin Khattab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para ulama, kalimat Allah wa rasuluhu a'lam ini digunakan jika Nabi SAW masih hidup. Kalau ditanya tidak tahu, maka jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ini ketika Nabi SAW masih hidup. Adapun ketika Nabi SAW sudah wafat, kalau kita ditanya dan kita tidak tahu jawabannya, maka jawabannya Allahu a'lam saja. Allah yang Maha tahu saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Kata para ulama, orang yang bertanya itu ada 3 macam, ada 3 tipe. 1, orang bertanya untuk ingin mencari tahu dan ingin mengamalkan ilmu tersebut. Maka kalau kita tidak tahu tentang suatu permasalahan ilmu, maka kita tanya. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, maka tanyalah ahli ilmu. Yang kedua, orang yang bertanya ingin ngetes ustadznya, ingin ngetes gurunya untuk ngajak debat. Nah, ini tidak boleh, hukumnya haram. Yang ketiga, orang bertanya ingin mengajarkan teman-temannya. Kalau dia ngajarkan ke temannya langsung, dia tidak didengar atau ada tidak dihiraukan, tidak tidak ditanggapi dan seterusnya, maka dia bertanya kepada gurunya, dia bertanya kepada ustadznya untuk mengajarkan teman-temannya, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril ingin mengajarkan para sahabat tentang agama Islam, tapi melalui metode tanya jawab kepada Nabi SAW. Maka ini diperbolehkan. Kalau kita bertanya kepada ustadz, kita udah tahu jawabannya, tapi biar ustadz yang menjelaskan, maka ini dibolehkan. Nah, ini dia usul pokok-pokok keimanan yang 6, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Dan dengan sebab iman inilah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala dan iman, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai ahlul iman sampai ajal menjemput kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.